semua, apa kabarnya? Minggu kemarin cuacanya bagus banget untuk naik sepeda. Setiap hari cerah, kalaupun hujan cuma sebentar. Kemarin saya hampir setiap hari naik sepeda ke kampus. Oh ya, saya pernah cerita tentang sop ceker ayam kesukaan Bintang ya. Saya selalu beli ceker ayam di tukang daging langganan saya di pasar. Dia cuma jual bagian tertentu dari ayam, misalnya daging dada, paha, ceker ayam, dan bagian lainnya. Tukang daging seperti ini cuma ada satu di pasar loh. Terus, minggu kemarin saya beli alat untuk perbaiki pelek sepeda. Pelek sepeda yang saya beli di Facebook ternyata bermasalah. Ada bagian dari pelek itu yang kendor. Untung saya cek lagi pelek itu. Kalau enggak, mungkin saja pelek itu rusak waktu saya naik sepeda. Perbaiki peleknya susah sekali. Saya harus kencangkan di bagian nipple dari pelek itu satu persatu. Untuk itu, saya perlu waktu sekitar 1 jam lebih untuk perbaiki satu pelek. Saya harus cek dengan teliti karena kalau enggak, peleknya goyang. Oh ya, saya udah kirim pelek lama saya ke pembelinya di Pulau Bali loh. Pertama, saya bungkus pakai kardus. Tapi karena itu, ongkos kirimnya jadi mahal. Pembelinya juga nggak mau bayar mahal untuk ongkir. Terus, habis ngobrol dengan pembelinya, kami sepakat untuk bungkus peleknya dengan cara yang lebih mudah. Saya tutup pelek itu dengan potongan kardus dan balut dengan selotip. Dengan cara bungkus seperti itu, saya bisa kirim pelek itu dengan harga Rp46.250 saja. Kalau pakai kardus besar, ongkirnya jadi sekitar 4 kali lipat dari harga tadi loh. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Di masa pandemi ini, banyak orang yang susah cari uang. Tapi, banyak juga orang yang jadi lebih kreatif waktu cari uang. Orang di sekitar saya juga banyak yang mulai bisnis. Kebanyakan mulai bisnis makanan ya. Kalau makanan mungkin bisa dapat untung lebih cepat. Sekarang untuk hidup saya kerja sebagai pengajar bahasa Indonesia dan Jepang. Tapi sebenarnya saya juga mau bisnis atau investasi. Kadang saya dan istri suka ngobrol tentang kira-kira bisnis atau investasi apa yang cocok untuk kondisi keluarga kami. Kadang saya juga baca-baca artikel di internet tentang investasi. Ada banyak pilihan investasi yang bagus di Indonesia. Contohnya deposito, emas, properti, saham, investasi lewat aplikasi, dan lain-lain. Tapi kalau untuk saya, jenis investasi seperti itu mungkin susah. Soalnya kalau deposito itu berkaitan dengan bunga. Nah, kalau dalam agama Islam, bunga itu dilarang. Kalau saham, mungkin secara agama masih bisa. Tapi untuk investasi dengan saham, harus punya pengetahuan khusus. Properti juga secara agama juga oke, tapi perlu modal yang besar. Terus sekarang ada juga investasi lewat aplikasi finansial, namanya peer-to-peer lending. Investasi seperti ini katanya lagi tren di Indonesia, tapi ini juga resikonya tinggi. Kalau salah pakai aplikasi, bisa saja kita ditipu. Nah, dari semua investasi yang tadi saya sebut, mungkin investasi dalam bentuk emas adalah investasi yang memungkinkan untuk saya. Selain saya, mungkin banyak juga orang Indonesia yang berinvestasi dengan beli emas. Kalau menurut saya, resiko investasi emas ini lebih rendah dibanding dengan yang lain. Tapi keuntungannya juga mungkin rendah ya. Dalam video kali ini, saya mau ngomongin tentang investasi emas di Indonesia ya. Pada dasarnya, dari dulu orang Indonesia beli emas dengan 2 cara, yaitu beli di toko. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh.
berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.